Katanya Nias pulau impian, namun masih banyak rakyat menderita kekurangan. Padahal para pemimpin, seliuran umbar banyak harapan, namun nyatanya belum maksimal dirasakan. Dalam waktu dekat, pemilihan kembali diselenggarakan. Lantas, seperti apa pemimpin yang Nias butuhkan? Apa kabar? Saya Mega Zebua, selamat datang di Khas Sambua. Hari ini kita kedatangan tokoh masyarakat Nias, AKBP Purnawirawan Bazawata Zebua, SH, MH. Itu harus dekat dengan masyarakat. Polisi tidak seperti dulu. Kumis melintang, buka sana. Saya baru terakhir kemarin saya tugas di Polri tanggal 1 Oktober itu saya nggak lagi anggota Polri. Sudah purnawirawan sama dengan Bapak dan Ibu-ibu sekalian semestinya. Selamat datang dan terima kasih Pak Baza sudah menyempatkan waktu hadir. Selamat pagi. Saya senang sekali bisa kedatangan tamu seorang tokoh masyarakat Nias, mantan Kapolres Kepulauan Nias, kemudian Ketua DPW PPN Sumatera Utara dan caleg DPRD Sumatera Utara dari fraksi Hanura. Apa kabar Pak? Kabar baik. Sehat selalu ya, terima kasih sudah mengundang di tempat ini. Saya senang bisa diwawancara sama Mbak Mega ini di sini. Terima kasih. Jadi kita langsung saja Pak. Ononiha, saya terkhusus pasti sudah tidak asing lagi dengan Bapak. Tapi mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu sebenarnya latar belakang seorang Bazawata Zebua ini seperti apa? Yeah. Anak kelahiran desa kecil di Nias, Desa Gada ya Pak ya? Betul. Boleh silakan diceritakan kelahiran, bagaimana pendidikan Bapak dari kecil? Silahkan Pak. Baik, terima kasih ya Mbak Mega. Saya ini lahir tahun 1964 di sebuah desa, ya, desa terpencil waktu itu, yaitu Desa Gada. Saat ini Desa Gada ini masuk di Kecamatan Gunung Sipeli Barat. Saya lahir di keluarga yang sederhana. Saya bersaudara 10 orang. Banyak ya Pak? Cukup banyak. Cukup banyak. 6 orang putra, iya, dan 4 orang putri. Iya betul ya. Saya anak nomor 3 dari 10 bersaudara. Baik. Jadi memang kami hidup sangat sederhana di sebuah desa, di Desa Gada ini. Dan setelah saya berumur 6 tahun, saya masuk di SD Negeri Gada. SD Negeri Gada. Kemudian tamat tahun 1976. Kelahiran tahun berapa Pak? 64, 1964. Selanjutnya saya meneruskan sekolah SMP di SMP Negeri 1 Gunung Stoli. Itu tahun 1977. Nah, kemudian tamat di SMP Negeri 1 Gunung Stoli tahun 1980, baru melanjutkan di SMA Negeri Gunung Stoli. SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Gunung Stoli. Ya. Dan itu saya tamat tahun 1980. Biasa kan kalau di perkampungan seperti itu ya Pak, penuh perjuangan ya. Betul, itu betul. Harus jalan kaki ya, bukan seperti zaman milenial seperti saya, sudah ada kendaraan. Ya, jauh berbeda. Sudah ada yang antar jemput. Ya. Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak perjuangan? Apakah berjalan kaki mengintari gunung biasa ya di Nias ya? Ya. Bagaimana itu Pak? Ya, terima kasih. Ini mengingatkan saya masa-masa kecil. Jadi Desa Gada ini dulu belum terjangkau oleh kendaraan bermotor. Ya. Jadi kita itu berada di sebuah perkampungan
2 kilometer lah dari jalan raya yang sudah dibangun ketika itu. Ya, yaitu di Desa Hiligodu, Gunung Stoli Selatan saat ini ya. Sehingga ketika saya sekolah SMP dan SMA, itu mesti saya jalan kaki dulu 2 kilometer Wow. setiap pagi Wow. untuk mendapatkan sepeda dayung waktu itu. Sepeda dayung. Iya, Belum ada angkot ya Pak? belum ada angkot. Gojek apalagi? Apalagi di zaman sekarang belum ada. Jadi 2 kilometer saya jalan kaki, di mana jalannya itu ya jalan kebun ya, jalan kebun. Kemudian setelah kita mendapatkan tempat penyimpanan sepeda, dari situ kita lagi mendayungnya ke kota Gunung Stoli. Dari Desa Hiligodu ke kota Gunung Stoli itu sejauh 12 kilometer. Wow, luar biasa. Oke. Perjuangan ya Pak? Perjuangan cukup gigih ya. Ya, Oh, betul. memang harus dilandasi oleh sebuah semangat dan tekad yang kuat. Betul Pak. Nah, tekad yang kuat. Kemudian nanti setelah pulang, itu jam 1:30, ya itu lagi, balik lagi ke kampung, dayung sepeda 12 km, simpan sepeda motornya di pinggir jalan, terus jalan kaki lagi ke dalam, 2 km lagi, baru sampai dari rumah. Dan sampai di rumah pun harus mangai Bekerja. gowi ya Pak ya? Ya, Bahasa wah, ininya mangai gowi ya? Atau saya salah ya? iya. Ketika itu kita hidup di desa, memang harus banyak kita membantu orang tua. Kita anak sekolah ketika itu, kita harus membantu orang tua yang bekerja sebagai petani, ya. Latar belakang keluarga Latar belakang. Bapak petani. Ya, petani. Kemudian kita membantu setelah pulang sekolah itu. Apa yang bisa kita bantu? Nah, itu tadi, pergi ke ladang, mengangkat bulu gowi itu untuk makanan ternak babi. Oh, berarti ternak babi dulunya dari bulu gowi ya, bukan dibeli-beli. Saya taunya sekarang Iya. dibeli-beli Kalau dulu kita nggak membeli itu. zaman. Iya, zaman dulu nggak membeli. Itu orang tua dulu rajin lah, sama lah dengan sekarang sebenarnya. Itu orang tua itu menanam daun ubi, ya, untuk keperluan ternak, ya. Dan itu tidak mesti hanya di pinggir rumah, bisa dia jauh, disesuaikan dengan tanah yang subur. Ya. Sehingga ketika itu, kalau daun ubinya itu cukup banyak, ya, cukup banyak, sehingga cukup untuk konsumsi berapa ekor ternak. Betul. Nah, setelah itu kita juga harus bertanggung jawab sebagai anak laki-laki, harus bertanggung jawab untuk mengangkat air. Akhirnya Pak, kesusahan air di Nias, Sulit, kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, kesulitan air. sulit kenapa? Karena kita itu tinggal di perbukitan. Baik. Kita tidak tinggal di pesisir gitu ya. Dan itu anak laki-laki harus bertanggung jawab untuk itu. Dulu pakai asoa namanya. Asoa. Dia itu bambu kalau ke dahau, ya, hau itu dia kurang lebih panjangnya 2 meter, dan disitulah kita ke sumur, terus di sana kita masukkan air di dalam. Asik ya. Mungkin masih ada ya yang mengangkat-ngangkat air seperti itu sampai sekarang masih ada. Atau Oh, udah tidak Kayaknya udah ditinggalkan udah ditinggalkan. selama ada penemuan ini ya, apa namanya, jireken itu ya. Oh, jadi nggak ada lagi yang menggunakan bambu. Wah, saya menikmati itu dan sebuah kebanggaan saya. Era saya bisa mengikuti seperti itu. Ya. Saya pun membayangkan bagaimana anak sekolah seperti itu perjuangannya. Saya kaum milenial aja. Aduh, untung saya tidak lahir di tahun seperti itu ya Pak. Betul. Betul ya Pak ya. Betul. Kemudian dengan orang tua seorang petani, 10 orang anak dibesarkan, dan Bapak tiba-tiba bisa masuk sebagai anggota kepolisian. Ya. Bagaimana itu ceritanya Pak? Ya, jadi sama dengan anak muda sekarang ya. Ketika saya muda itu, saya itu termotivasi oleh seragam. Baik seragam yang TNI maupun polisi. Ya, sama lah dengan sekarang, gagah, ganteng, berani, cakep. Nah, sehingga waktu itu saya melihat, begitu banyak polisi, tentara yang datang ke Nias. Waduh. Sehingga waktu itu saya berpikir, mengapa saya tidak bisa? Nah, dari itulah saya melatih diri, ya, saya lari, berenang, kemudian range stop, post up, dan itu saya lakukan secara rutin ketika itu.
Dari awal motivasinya hanya melihat seragam, Ya, kemudian menjadi bagian dari kepolisian dan bisa duduk sampai tingkat Kapolres, Kapolres. ya, betul. Kapolres kembali ke kepulauan sendiri begitu ya Pak? Betul. Perjuangannya, karirnya seperti apa itu? Ya, saya masuk di kepolisian itu tahun 84-85. 80. Ya, Berarti setelah Bapak tamat SMA, sama merantau ke Medan, ke Medan, mengikuti tes, tes polisi, langsung lolos atau bagaimana Pak? langsung lolos waktu itu. Oh, puji Tuhan. Masuk dari Medan, terus saya pendidikan di Aceh. Itu tahun 84, lolos, terus pendidikan selama 9 bulan, dan itulah saya pendidikan di Aceh. Dari tahun 85 setelah lulus, saya ditugaskan di Pidi. Pidi itu salah satu kabupaten di Aceh, ya, kalau sekarang provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nah, kemudian setelah itu saya melaksanakan tugas dengan baik. Setelah saya berpangkat Bribtu, ya, 2 kuning. Waktu itu memang saya diberi waktu untuk bisa melanjutkan sekolah perwira. Oleh ketentuan kepolisian. Kenapa? Karena waktu itu saya memenuhi syarat karena saya sambil polisi ketika itu saya kuliah. Kuliah alumni di mana Pak? Boleh aja disebutkan. Saya kuliah di Universitas Jabal Ghafur Pidi, Sikri. Sambil bekerja, sambil kuliah, dan konon saya pernah dengar Bapak juga sambil membantu keuangan ekonomi keluarga di kampung. Iya, begitu? betul. Ya, kita kan waktu itu kan kami 10 bersaudara, terus karena orang tua meninggal waktu itu Bapak, ketika saya pangkat Serda. Ya, Serda. Ditinggal oleh ayah, kami 9 orang lagi. Kehidupan sulit. Maka dari gaji saya yang pertama itu 52.000 per bulan, itu 25.000 saya kirim kepada orang tua mama saya untuk membantu adik-adik. Wow. Kemudian dan itu cukup Pak untuk Bapak bisa biaya Bapak di Aceh selama tugas dan selama pendidikan? Saya cukupkan itu dengan cara apa? Ya saya memang harus mengatur sedemikian rupa sambil saya bekerja, sambil kuliah, uang 25.000 per bulan itu harus saya cukupkan untuk menutupi kebutuhan saya. Dan puji Tuhan ternyata bisa. Luar biasa. Tinggal kemauan kita saja. Luar biasa. Tentunya pasti ini menginspirasi sekali teman-teman dimanapun yang menonton. Ya, ini menginspirasi sekali, khusus saya. Kemudian Pak, setelah sambil kuliah, lulus sarjana hukum, masuk perwira. Bagaimana jalurnya itu Pak? Ya, jadi ketika itu saya memenuhi syarat untuk mengikuti sekolah perwira tahun 1992. Pangkat saya Bribtu, sudah sarjana hukum, ketentuan dari kepolisian boleh mendaftar untuk sekolah perwira. Saya selalu menangkap momen kalau saya tidak pernah menyanyiakan momentum. Kesempatan itu saya harus siapkan diri. Waktu itu saya betul-betul sudah siapkan diri secara fisik. Kemudian saya juga baru tamat kuliah, ya saya masih fresh lah. Betul. Berkeluarga belum. Betul. Nah, sehingga waktu itu saya lulus ya, dan lulus betul-betul membanggakan saya. Dan saya menikmati itu. Ya mungkin kalau orang lain dengan berbagai upaya-upaya, tetapi saya sendiri menikmatinya ya hanya berdoa ya kepada Tuhan. Dalam satu kali percobaan saya bisa langsung masuk perwira itu. Dan itu masih tetap berlanjut Pak? Bapak tetap ditugaskan di Nanggro Aceh? Iya. Setelah itu tahun 92 masuk, 93 keluar dari sekolah perwira, saya kembali ke Sikli, kembali ke Aceh. Nah, kemudian setelah 3 bulan kembali ke tempat tugas di Sikli, di Pidi, saya mendapatkan kepercayaan sebagai Kasaserse di Sabang. Itu sudah jabatannya Ibda ya Pak? Saya Ibda sudah Kasaserse di Polres Sabang waktu itu. Nah, itu tahun 1994, dan saya tugas di sana selama 4 tahun sampai 1997, baru pindah ke Medan ini. Kembali ke Medan. Ditugaskan di mana Pak? Nah, setelah di Medan, karena saya sudah pendidikan spesial di bidang kelautan, maka saya tugas di Airu.
Baik. Ayo di melawan. Saya tahu itu. Saya tahu tempatnya. Betul. Kemudian jenjang karir terus bertambah dengan proses panjang. Akhirnya duduk sebagai Kapolres Nias tahun 2015 hingga 2017. Betul. Bagaimana itu kisahnya? Ya, Saya tahunya ada anak Nias, mungkin ada yang menjabat sebagai Kapolres ya Pak ya. ya. Tapi satu-satunya yang dari desa, kelahiran dari asli Nias, Bapak sendiri. Bapak seorang yang berhasil duduk sebagai Kapolres Nias. Betul. Boleh diceritakan Pak? Ya, saya tugas di Nias itu 3 kali menjabat. Ya, saya Kasatserse di Polres Nias tahun 2001 sampai 2003 Kasatserse. Kemudian tahun 2010 sampai 2012 saya menjabat sebagai Wakapolres. Kemudian tahun 2015 sampai 2017 saya dipercayakan untuk memimpin Polres Nias. Wah, itu juga di luar dugaan saya. Di luar dugaan. Jadi Bapak tidak pernah berharap sebelumnya akan duduk sebagai Kapolres? Saya tidak berharap. Tidak ada niat untuk kembali mengabdikan diri? Ada kemauan. Ada kemauan? Cuman kan menjadi pimpinan di kepolisian ini kan banyak persyaratan-persyaratan. Dan saya dinilai mampu untuk itu. Nah itu, saya dinilai mampu itu. Modal saya hanya saya bekerja secara sungguh-sungguh, memegang ketentuan-ketentuan yang berlaku, menjaga integritas, ya. Kemudian ya sepanjang bisa membantu dan tidak melanggar dari aturan-aturan. Dan selama menjabat sebagai Kapolres Nias, pasti Bapak sudah dekat dengan rakyat, sudah tahu apa permasalahan hukum yang bisa dibilang sering terjadi di Nias. Ya. Bagaimana respon Bapak dalam menyikapi hal-hal tersebut? Ya, sebenarnya masyarakat kita ini hampir sama dengan masyarakat pada umumnya. Khusus di Sumatera ini sama kita. Cara penalaran baik, cara menghargai orang baik, kemudian cara bergaul juga baik. Ya. Cuman yang mungkin perlu kita tingkatkan di kita, jangan mudah terganggu. Terganggu dalam hal? Terganggu kalau misalnya ada sesuatu yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan langsung terganggu pikiran kita. Kita harus sabar. Ya, harus kita mengerti orang. Tidak selamanya keinginan kita, orang lain bisa memberikan seperti itu. Nah, hal yang paling real ya kalau di kita itu, persoalan itu di mana-mana pasti ada. Betul. Mau persoalan rumah tangga pasti ada. Persoalan dengan tetangga pasti ada. Persoalan kebun ada. Persoalan perselisihan pasti ada. Persoalannya adalah bagaimana cara kita menyikapi persoalan. Ada orang yang menyikapi persoalan itu dengan baik dan tenang, tidak menimbulkan masalah baru. Ada juga yang merespon sebuah masalah itu menimbulkan masalah baru, menambah persoalan-persoalan. Jadi bukan menyelesaikan persoalan, malah menambah persoalan-persoalan. Contoh kasus yang pernah Bapak tangani? Ya, contoh lah ya, kalau kita di Nias itu dan di mana-mana, ini kan masalah-masalah kebun ya, masalah pohon apa lah ini, saya katakanlah pohon kelapa. Pohon kelapa. Yang satu mengatakan ini warisan untuk saya. Yang satu mengatakan, oh enggak, ini miliknya saya juga, kan itu kan timbul masalah. Betul. Nah, ini bisa menjadi sebuah persoalan yang besar di antara mereka. Dan ini bisa timbul masalah perkelahian. Malah bisa-bisa menimbulkan kasus pembunuhan. Itu yang marak ya? Itu yang sering terjadi karena kita tidak bisa menyelesaikan persoalan. Ya, padahal hanya masalah kelapa. Perbatasan tanah. Perbatasan tanah. Seharusnya itu kalau dikomunikasi dengan baik, dengan tenang ya. Menurut saya nggak ada masalah. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat saya sedih. Mengapa kita itu tidak bisa menyelesaikan persoalan kita? Justru ketidaksabaran sesaat itu akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Betul. Tetapi kalau kita sabar sesaat, akan menjauhkan kita dari bencana itu. Terlepaslah dari itu. Ya.
Selanjutnya Bapak, Mas, selama menjabat juga saya pernah dengar zaman saya SMA kasus mati lampu, sering mati lampu di Nias. Ya, Jadi betul. kalau saya sering teleponan sama nenek saya yang ada di Nias, iya mati lampu terus di sini, mati lampu terus di sini. Begitulah cerita kalau kasusnya dulu saat saya berkomunikasi dengan keluarga yang di Nias. Iya, iya. Apa itu jadi bagian tugas dari kepolisian juga saat Bapak menjabat, membantu bagaimana Iya. mengantisipasi mati padam lampu yang sering terjadi di Kepulauan Nias? Iya. Tugas kepolisian itu kan hampir bermuara semuanya kepada keamanan. Betul, Jadi masalah mati lampu pun kan bisa menimbulkan kekacauan ya, betul. bisa menimbulkan ribut ya. Maka mau tidak mau polisi harus hadir di situ. Nah, kalau kita ingat waktu mati lampu di Nias itu kurang lebih itu satu minggu total itu ya. Itu kan tahun 2016 ya. Itu kan disebabkan oleh karena mismanajemen ya di PLN ya, sehingga akhirnya pihak-pihak tertentu menarik diri dari kesepakatan yang akibatkan distribusi energi listrik di Kepulauan Nias itu padam total itu ya. Oh, seperti itu ceritanya Pak. Iya. Saya nggak tahu. Saya nggak Sebenarnya itu, tapi waktu itu kita bekerja sama dengan pihak PLN bagaimana untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kepulauan Nias itu. Dan waktu itu luar biasa dari PLN juga memobilisasi genset-genset yang ada di Sumatera Utara itu penanggulangan sementara. Ya. yang dilakukan pihak kepolisian dengan di bawah pimpinan Bapak. Kita bekerja sama saja, kita di pihak keamanan, ya jelas yang terdepan di dalam masalah energi listrik itu adalah PLN. Tapi kepolisian, TNI, Pemda, Pemko waktu itu, artinya kita mensupport apa yang bisa kita berikan, kita dukung, yang kita rasakan. Ya. Dan mudah-mudahan itu dengan kita mensosialisasikan kerjasama yang baik dari seluruh stakeholders yang ada, itu bisa ditanggulangi. Sampai saat ini kan saya dapat informasi kalau kita malah kelebihan energi yang ada di Nias itu. Dan sebenarnya menurut Bapak sendiri, selama Bapak menjabat sebagai Kapolres itu, Bapak sudah memberikan yang terbaik belum untuk kampung halaman Bapak? Saya sudah memaksimalkan kapasitas saya. Ya, waktu itu kan banyak hal yang kita hadapi. Tahun 2015 itu kan sedang proses terjadi pilkada ya. Pilkada. 2015. Oh, di Nias ya? Ya, di Nias. Nah, waktu itu kita berusaha untuk meyakinkan kepada teman-teman supaya proses daripada pelaksanaan pilkada itu jangan sampai menimbulkan masalah di antara kubu-kubu yang ingin menang. Betul. Ya. Dan itu yang akan terjadi, Pak. Sebentar Nah, lagi. itu. Itu akan terjadi sebentar Nah. lagi sepertinya. Nah, apa yang kita lakukan waktu itu? Nah, kita turun ke lapangannya. Kita datang. Saya waktu itu datang misalnya ke Ulugawo tuh, ya. Karena waktu itu terisolasi ya. Sehingga kita datang ke sana bertemu dengan masyarakat di desa-desa itu yang meminta bahwa ini pilkada harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengamankan. Bahwa siapapun di antara saudara-saudara kita itu yang menang, itu saudara-saudara kita juga toh. Betul. Bukan orang lain. Jadi Ononiha, Pak. Iya, itu dia. Yang permasalahannya banyak yang bukan Ononiha mengambil suara dari Kepulauan Nias, duduk dan tidak bisa menjembatani. Itu nanti akan ada sesinya teman-teman. Pasti akan kita kulik lagi lebih dalam. Iya. Namun sebelumnya saya tertarik juga, pasti teman-teman juga tertarik bagaimana kehidupan keluarga, istri dan anak dari Pak Bazawata Zebua. Iya. Boleh diceritakan, Bapak? Oke, boleh. Terima kasih. Saya berkeluarga dengan orang kita Nias juga, namanya Iswati Zebua, ya. Dan kami dikaruniai anak 4 orang, ya. Semuanya udah dewasa sekarang. Yang satu udah bekerja di kejaksaan, kemudian adiknya udah di BUMN di Jakarta, kemudian yang ketiga masih kuliah di Medan ini, dan yang keempat itu ya sedang mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan Laut. Ya. Wow, luar biasa. Ya, saat ini. Luar biasa, Pak. Ya. Luar biasa. Gimana ayahnya, seperti itulah anak-anaknya. Namun anak-anaknya tidak ada yang kepolisian, nih, Pak.
Ya, Bagaimana ini? Malah lari ke akademi militer betul, sebagai TNI nantinya. betul. Itu tidak ada yang mengikuti jejak Bapak? Bagaimana? Yang mengikuti jejak saya di yang kejaksaan lah. Ya, anak saya perempuan. Kalau laki-laki, ya saya bebaskan mereka memilih. Memilih. Mana, ya. Ya, karena hidup ini kan pilihan. Ya. Betul. Pilihan bukan karena didesak, bukan karena didorong, tapi pilihan kita masing-masing. Kita bertalenta apa? Betul. Ya perjuangkan. Ya, kita harus berdiri di kaki sendiri. Jadi saya sampaikan sama anak-anak seperti itu. Kalian mau apa? Mau jadi apa? Betul. Oke? Kalau udah mau jadi apa yang dilakukan untuk itu? Tapi banyak anak-anak Pak diberi kebebasan oleh orang tua, silahkan. Ya, oke. Tapi ya akhirnya merusak. Banyak teman-teman saya bukan ingin menjelek-jelekan, tapi ya rekan-rekan saya yang sudah jauh-jauh kuliah dari NIAS, dari NIAS kuliah di Medan ini, dan akhirnya banyak yang tidak menyelesaikan, menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Ya. Apalagi anak-anak milenial seperti saya ya Pak, banyak. Dan Bapak bisa mengatur anak-anak Bapak itu sesuai jalur semua. Dalam satu jalur, tetap pada jalurnya dan bisa sukses di bidang manapun mereka. Iya. Keberadaan orang tua harus mengevaluasi anak. Jangan dilepas anak sendiri berpikir sendiri. Evaluasi dia, tanya sampai di mana, prestasi apa, ada kendala. Sehingga dengan demikian orang tua dengan anak itu ada sebuah hubungan. Jangan dilepas aja. Jangan hanya memberi kebutuhan, nggak cukup. Anak itu perlu sentuhan, perlu arahan, perlu ditanya, kebanggaanmu apa ya? Kemauanmu apa? Betul. Nah, sehingga dari situ nanti anak itu terbangun komunikasi ke kita. Mereka tidak mencari figur di luar. Tetapi ketika kita, mohon maaf orang tua, kita hanya sebatas memberikan kebutuhan, kita tidak pernah menanyakan apa masalah, ada kekurangan apa, dan kita ikut mencari solusi, itu mereka teman. Mereka adalah bagian daripada kita. Kita adalah teamwork untuk menjadikan mereka seperti apa yang dia ingin. Anak-anak adalah teman. Ya. Berarti kaum milenial seperti ini pun bisa menjadi teman untuk orang tua kami, untuk bapak-bapak. Pas sekali itu. Sebenarnya suara kita milenial, anak-anak NIAS ini sebenarnya bisa menggoncangkan Indonesia. Oke. Banyak anak-anak NIAS, saya yakin banyak anak ono-ono NIHA di luar sana yang smart, sumber daya manusianya pasti oke, tapi sebenarnya karena kurang dukungan dari pemerintah sebenarnya kita bakal masuk ke dalam dunia politik. Ya. Saya mau mengupas, Bapak adalah caleg DPRD Sumatera Utara dari fraksi Hanura. Betul. Sebelum jauh ke sana, mengapa Bapak ingin mengabdikan diri lagi? Saya sudah tahu tadi keluarga Bapak sudah oke, anak-anak Bapak sudah aman, bisa duduk. Kalau saya udah duduk aja menikmati masa tua. Kenapa terpanggil lagi untuk mau menjadi jembatan untuk NIAS? Oke. Legislator itu adalah instrumen. Ya, instrumen alat. Alat apa? Alat untuk mendapatkan kekuasaan. Alat untuk memperjuangkan kekuasaan. Alat untuk mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan itu untuk siapa? Untuk masyarakat. Jadi saya juga tidak sepaham kalau orang mengatakan politik itu busuk, politik itu bla 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 yang sifatnya konotasi jelek. Politik menurut Bapak apa? Baik, alat untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan itu apa? Untuk menjadikan masyarakat sejahtera, ya, aman dan tentram. Dan itu yang ingin Bapak lakukan? Ini saya lakukan itu. Kemudian bahwa legislatif itu atau politisi itu adalah sebuah jabatan strategis. Kenapa dia strategis? Karena keputusan daripada legislatif itu mempengaruhi kehidupan orang banyak. Betul. Oke? Dan bayangkanlah kalau seseorang legislatif tidak mampu untuk menyampaikan keinginan rakyat, kebutuhan rakyatnya, bagaimana direspon?
Jadi sebenarnya di sini orang-orang yang duduk di dalam legislatif itu harus memiliki kompetensi. Jadi Bapak Tidak anggap, hanya asal duduk. Bapak anggap selama ini yang duduk mewakili NIAS Oh udah, mereka sudah maksimal. sudah masuk. Sudah maksimal. Tapi tapi banyak rakyat yang belum maksimal merasakan sebenarnya Pak. Bahkan dari Perpres nomor 63 tahun 2020 menyatakan bahwa ini mirisnya Pak, menyatakan bahwa NIAS sebagai daerah tertinggal. Ya. Ada 62 daerah tertinggal se-Indonesia. Ya, dari barat sampai timur, Sumatera Utara masuk dari banyaknya kabupaten di Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara menyumbangkan 4 kabupaten sebagai daerah tertinggal. Dan Bapak tahu, mirisnya hati saya sebagai Ononiha, Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, itu yang masuk sebagai daerah tertinggal di Perpres tersebut. Bagaimana Bapak menyikapi seperti ini? Ya, kategori menjadi daerah tertinggal itu kan ada ukuran-ukurannya yang ditetapkan oleh pemerintah. Oh. Ya, itu ada kriterianya lah. Oh. Ya, tentu ini yang kita bersedia hati juga. Kita tidak cukup hanya merenung, oh kami IDT, oh kami IDT. Enggak, bukan itu jawaban. Sekarang apa yang kita lakukan untuk menjadikan daerah IDT itu menjadi tidak IDT? Sekarang saya tanya, sudahkah teman-teman itu merespon itu? Bagaimana roadmap-nya supaya daerah itu tidak lagi menjadi IDT? Apa yang dilakukan? Mungkin bisa ditanyakan Nah, itu sama legislatif. itu roadmap-nya ini yang perlu. Kita mau maju. Ya. Kalau tidak ada perencanaannya, tidak ada roadmap-nya, peta jalan maksud saya. Roadmap itu kan peta jalan. Kalau tidak ada petanya, mau kemana? Makanya nanti ibaratnya kita berjalan dalam kegelapan. Tidak tahu kita mau kemana. Coba kalau ada roadmap, maka semua tenaga, kekuatan yang ada sama kita, anggaran APBD-nya, anggaran dukungan mungkin dari provinsi, apalagi kalau ada roadmap-nya kita bisa meyakinkan kementerian yang ada di pusat. Ya, Pak Menteri tolonglah kami, ini roadmap kami loh, supaya Nias itu ada ketahanan pangannya, tidak bergantung dari luar. Seperti apa? Kalau ada itu, yakin saya, petani-petani di Nias itu mau bekerja. Nah, kalau sudah ada roadmap, apa peran kita petani? Apa peran Pemda? Apa peran provinsi? Semua berperan. Semua berperan kalau sudah ada roadmap. Tapi kalau tidak ada roadmap, maka kita nggak tahu kemana. Coba sekarang lihat di bidang ketahanan pangan kita. Betul, Pak. Apa yang terjadi? Saya melihat kemarin saya baru dari Sibolga, kapal-kapal yang mengantarkan barang, bahan pangan ke Kepulauan Nias. Ya. Itu yang nyatanya saya lihat. Real. Artinya apa? Jika barang dari Sibolga tidak ada yang masuk ke Nias, maka kita tidak akan memenuhi kebutuhan. Tuh, miris ya teman-teman. Bukankah Nias kita itu subur tanahnya? Pertanyaannya, mengapa tidak ada yang mau bertahan? Mengapa anak muda kita itu malah pingin tamat sekolah, tamat SMA, berangkat keluar daerah? Ada apa? Sebenarnya yang mesti dijawab. Persoalan kita itu tidak ada kebanggaan tinggal di Nias untuk menanam, untuk beternak. Betul. Nah, coba kalau itu pemerintah mensubsidi petani. Subsidi toh, apa contohnya? Sekarang eranya teknologi ya. Mengolah pertanian itu tidak lagi manual. Betul. Kalau saya dulu oke lah, waktu saya bersawah masih pakai cangkul. Ya, seperti cerita tadi ya, Pak. Oke, eranya ketika itu, yes, kita terima. Kalau sekarang, suruh anak muda menyangkut, nggak mau. Kenapa? Eranya sudah era teknologi. Bantu dong mereka, berikan sarana itu, sehingga mereka itu bangga jadi petani, hasilnya pun semakin maksimal. Petani itu bisa disebut sebagai pengusaha loh, teman-teman. Bisa toh? Pengusaha, bukan petani, pengusaha. Karena mereka mengusahakan bahan pangan untuk masyarakat dijual kembali. Mereka itu pahlawan. Pahlawan. Dan apa yang akan Bapak lakukan nantinya? Ya. Oh, jika Tuhan menghendaki, Jika Tuhan masyarakat mendukung saya, di sini dibangun komunikasi. Ya.
Saya diberi kuasa, saya harus meyakinkan pemerintah, stakeholders yang ada, tolonglah lihatlah kami. Di bidang ketahanan pangan, apa yang bisa dibantu? Pak Gubernur, Pak Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, tolonglah kami. Artinya apa? Sudah ada roadmap kita, di benak kita itu apa yang diperlukan sama orang kita. Bapak sudah tahu. Sebagai Ononiha Bapak Ya, sudah tahu. saya mengerti, saya hidup di desa. Ya, apa yang jadi keresahan sebenarnya? Keresahan, masalah kebutuhan setiap hari susah. Semua dibeli. Betul. Di mana ketahanan pangan kita? Makanan ternak kita beli, didatangkan dari Medan. Kebutuhan sandang pangan kita didatangkan dari Medan. Ini kan jadi persoalannya. Kenapa kita tidak ada salah satu komponen yang bisa kita produksi di sana? Betul, betul. Ya, sayur. Kalau sayur nggak usah didatangkan toh. Kalau bisa nggak usah lah datang dari beras daging, nggak usah datang dari Ubahar. Cukup kita di situ saja. Ya. Bahkan menariknya Pak, kemarin saya melihat, maaf, B2 Ya. yang didatangkan dari luar Iya, ke Nias. iya. Ya, saya juga mendengar seperti itu. Ada keresahan ya warga kita. Kenapa? Karena harga daging yang datang dari luar, yang didatangkan dari luar dengan harga daging yang ada di dalam lokal kita, jauh lebih murah yang didatangkan dari luar daripada yang ada di dalam. Itu masuk akal. Kenapa? Karena pakan ternak yang kita gunakan di Kepulauan Nias itu didatangkan juga dari luar daerah. Betul. Berarti kita udah 2 kali kena. Udah kena masalah harga makannya, ya, Betul, betul. udah lagi kena dengan kita tidak bisa bersaing dengan harga daging lagi. Bagaimana caranya? Nah, disinilah perlu kepekaan kita. Seyogianya masyarakat kita, ya, kita harus dukung mereka untuk menanam, untuk menyiapkan makanan-makanan ternak. Jangan dibeli lagi. Bulu gobi itu nggak usah dibeli dong. Tanamlah. Harus ya. Nah, pemerintah siapkanlah pupuk. Betul. Nah, menurut saya bisa begitu, nggak ada masalah. Jadi kalau semua dibeli, berat lah hidup ini. Betul, betul, betul itu. Dan dari beberapa data yang saya baca, bahwasannya penduduk Nias itu mencapai hampir 1 juta jiwa, di mana harusnya bisa menduduki 1 kursi saja di Senayan, Ya. untuk bisa jadi jembatan, menjembatani apa yang menjadi aspirasi Kepulauan Nias sampai ke pusat. Saya juga tahu bahwasannya ada Amaidola, kalau kata orang Nias, pepatah Nias, yang bilang, maaf kalau logat saya kurang Pak, Ya. Auhan noro nilului wahya, auhan noro nilului wauso, alisita padaya-daya, huluta pa ewolo-wolo. Ya. Harusnya dengan Amaidola seperti itu, dengan penduduk yang mencukupi seperti itu, mengapa sampai sekarang belum ada Ononiha yang duduk ke Senayan? Malahan Dapil 2 Sumatera Utara dipenuhi oleh bukan Ononiha. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya. Ya memang untuk duduk di Senayan itu bukan hal yang mudah. Betul. Kan dia harus memiliki suara sampai ratusan ribu ya. Gitu ya. Dan tentu kan yang berjuang juga bukan hanya kita ya. Dan itu boleh-boleh saja karena untuk DPR RI di Nias itu kan termasuk Sumur 2 ya. Ya, wilayahnya dari Kepulauan Nias terus daerah Tapanuli sampai ke Labuan Batu. Artinya apa? Di situ bukan hanya melulu orang kita saja ya. Oke. Tapi di sini mungkin perlu kita melihat mindset, cara berpikir ya. Cara berpikir ini kan sebagai pembentuk cara kita berbuat, bertindak ya. Kalau mindset kita positif, maka pasti tindakan kita, pikiran kita pasti positif. Tapi kalau sebaliknya ya pasti berbeda. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ya, kita harus belajar dari pengalaman deh. Periode kemarin dari 2019 sampai 2024 ini, kita kan tidak ada yang duduk di DPR RI ya. Dan kita juga bisa melihat
apa dampaknya di kita? Artinya kita tidak bisa kemajuan kita mungkin kalau ada anggota DPR mungkin jauh lebih baik lah. Itu harus tetap kita berpikir positif tentang itu. Maka dari ini ya pikiran-pikiran tradisi-tradisi yang lama itu harus dirubah oleh kita. Kita tidak lagi berkaca dulu. Kalau dulu misalnya untuk memenangkan pileg ini harus dengan menggunakan ini itu. Kalau itu ukuran, maka kita tidak pernah bisa dapat. Ya kan? Sudah waktunya kita menyatukan kekuatan. Ya, orang-orang Ononiha yang ada di kepulauannya, satukan kekuatan. Ya, mari kita melawan orang-orang yang ada di luar yang memiliki modal-modal besar itu yang mempengaruhi kita. Karena pada akhirnya akan merugikan kita sendiri. Ya, maksud saya yang modal-modal besar itu yang ingin mempengaruhi mindset kita dengan dibayar, maka itu kita. Dan itu masih ya Pak. Saya masih tahu itu masih jadi habit di Kepulauan Nias. Itu yang mirisnya saya, itu masih jadi habit di Kepulauan Nias. Bahkan saya saya komunikasi dengan rekan-rekan di Kepulauan Nias, ya siapa yang bayar kami lah, itu yang akan kami pilih. Seperti itu, mindset seperti itu yang harusnya udah gak zaman lagi teman-teman. Apalagi kaum milenial seperti kita, kaum milenial seperti saya Gen Z, harusnya kita lebih open minded. Siapa yang mampu menyuarakan suara kita sampai ke pusat, itu yang harusnya kita dukung. Betul. Bukan yang membayar suara kita. Ya, sepakat itu. Sepakat, Bapak. Saya sangat sepakat dengan itu. Kita hilangkan tradisi-tradisi yang membuat kita itu jauh dari kemajuan. Itu kan pendekatan-pendekatan yang sifatnya tradisional. Betul. Bukan eranya seperti itu. Berikan suara kepada orang-orang yang dinilai berkompeten dan dia memiliki rasa peduli kepada kemajuan masyarakat Nias. Jangan pilih dia yang mungkin karena terlalu besar dikasihnya, sementara mungkin setelah itu dia tinggalkan kita. Kan kita jadi rugi 5 tahun. Ya. Jadi di sini letak kita harus merenung. Apakah cara pandang kita yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu itu masih relevan dengan sekarang atau tidak? Ya, saya mengajak kita, khususnya generasi-generasi muda ya, millennials yang sebagai agent of change, ya, itu betul-betul coba direnungkan. Mari kita membawa perubahan. Ya. Pilihlah orang-orang yang memiliki integritas. Betul. Ya. Jangan yang tanda kutip, oh ini banyak memberi ini. Karena itu akan merugikan kita secara jangka panjang. Dan itu kita tidak memiliki kohesi ya, daya tarik antara kita. Enggak, hanya ketika itu. Habis itu dia pergi dah, bye-bye katanya. Ya saya percaya bahwa saat ini generasi milenial waktunya untuk membawa perubahan. Ya, pilihlah orang-orang yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas, sehingga apa yang kita harapkan untuk kemajuan di Kepulauan Nias itu mudah-mudahan itu bisa tercapai. Terakhir Pak, seperti saya pernah dengar kayak kalau ada orang Nias yang mau naik Pak, harus dikumpulkan dulu. Iya, itu dia. Dikumpulkan dulu saudara-saudara. Ya tidak masalah menurut saya mengumpulkan saudara-saudara. Tapi apa sebenarnya tujuan mengumpulkan ini? Iya. Itu bukannya cara tradisional? Ya, itu pola-pola pendekatan yang dulu pada eranya itu adalah sangat-sangat efektif. Ya, kumpulkan dulu saudara. Kenapa? Karena waktu itu nggak terlalu banyak mungkin dan tempatnya mungkin dekat-dekatan. Betul. Kalau saat ini kan tempat tinggal kita bersaudara ini kan udah berjauhan semua. Jadi kalau misalnya mengumpulkan dengan sekarang itu kan butuh biaya yang sangat-sangat besar, butuh waktu yang sangat-sangat besar. Bagi saya, ya kita harus memiliki sebuah kesadaran bahwa kemajuan kita itu adalah merupakan tanggung jawab bersama. Ambil bagian, tidak mesti dikumpulkan dulu lah kalau bagi saya ya. Betul. Tetapi cukup sudah mengenal ini akan maju, ini akan mengambil bagian, ambil bagian masing-masing.
Sehingga dari situ nanti akan tumbuh sebuah kemajuan, ya, kemajuan bersama, sehingga biayanya juga tidak terlalu mahal dan orang yang mau dimajukan itu pun tidak terlalu terbebani. Dan intinya tidak mencari dana kembali, Ya, nah itu tadi tidak mencari dana kembali untuk menutupi modal awal. modal awal gitu. Nah, karena itu kan kita mencoba diri sendiri lah. Betul. Kalau menurut saya Itu permainan lama sih Pak. Ya. Menurut saya kaum milenial itu permainan lama. Jadi yang harus kita ubah, itulah yang harus kita ubah di Kepulauan Nias ini. Bukan hanya di Kepulauan Nias, di Indonesia di tentunya. Indonesia dan khususnya di kita juga di Kepulauan Nias, kita harus berubah. Ya, kita mencoba mengadaptasi diri dengan sebuah pola-pola yang lebih baik, lebih memajukan kita. Senang sekali saya Pak Ya. bisa berkomunikasi lebih dekat dengan Ya. Bapak Bazawata Zebu SHMH ini. Ya. Ya, closing statement Pak, mungkin pesan penutup untuk teman-teman dan saya tentunya. Ya, terima kasih kepada Mbak Mega sudah memberi waktu kita bisa bincang-bincang di siang hari ini tentang banyak hal yang sudah kita bicarakan untuk Kepulauan Nias ini, dan inilah merupakan sebuah tanggung jawab kita ke depan. Nah, momentum pemilihan pileg ini, baik di kabupaten kota, juga di provinsi, juga di DPR RI, marilah kita menggunakan hak pilih kita dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, memilih orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki integritas, ya, sehingga apa yang kita harapkan ke depan, kita yakin dia bisa memperjuangkannya dengan baik. Dengan momentum ini, kita gunakanlah sebagai memajukan Kepulauan Nias. Itu statement dari kami, dan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak AKBP Purnawirawan Bazawata Zebua SHMH, Ya. calon legislatif dari fraksi Hanura Hanura. untuk DPRD Sumatera Utara, Ya. Ketua DPW PPN Sumatera Utara, mantan Kapolres Kepulauan Nias, dan tentunya aktif juga di berbagai organisasi lainnya. Terima kasih sekali lagi Pak sudah hadir. Dan untuk teman-teman, almarhum orang tua saya pernah mengatakan ada tiga tipe manusia. Manusia pemikir, manusia perut, manusia tenaga. Manusia pemikir yang akan terus beride, berpikir untuk masa depannya ke depan. Manusia perut yang hanya akan memikirkan kepentingan perut makanannya untuk satu hari saja. Manusia tenaga yang terus bekerja menggunakan tenaganya tanpa berpikir untuk apa ke depan. Jadilah manusia berpikir, selamat berpikir, dan selamat menentukan pilihan Anda nantinya untuk Kepulauan Nias. Saya Mega Zebua, pamit undur diri.